Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Pak Sigit Setiawan dari KJRI Los Angeles, bagian imigrasi. Apa kabar Pak Sigit? Kabar baik Pak John, terima kasih sudah diizinkan bergabung dengan kabarinews.com. Boleh perkenalkan diri, mulai lahir di mana, dan pendidikannya di mana, dan juga perjalanan dalam karir ke KJRI Los Angeles. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan. Saya lahir di Wonogiri Pak, itu di Jawa Tengah. September tahun 1980. Saya saat ini bertugas di KJRI Los Angeles sebagai atase imigrasi. Sebelum saya bertugas di Los Angeles, saya pernah bertugas di Papua Barat sebagai kepala kantor imigrasi di Sorong. Kemudian sebelum itu saya pernah bertugas di Banten, kantor imigrasi Serang. Kemudian awal-awal tugas saya pernah bertugas di bandara, memeriksa dokumen Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu lihat ada counter petugas imigrasi di bandara itu saya pernah tugas di sana. Saya cukup lama di sana, 4 tahun. Jadi saya senang sekali bisa bergabung di sini untuk bincang-bincang dengan kabarinews.com. Oke, baik. Terima kasih. Boleh Pak Sigit beritahu ke kita apa itu KITAS dan apa itu kitab? Baik Pak. Jadi KITAS itu adalah kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia dalam rangka untuk bekerja, bergabung dengan familinya, atau untuk tujuan student, atau untuk tujuan yang jangka waktunya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi bisa untuk keperluan bekerja, bisa juga untuk tidak bekerja. Jadi fleksibel, sangat fleksibel, bisa 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, untuk izin tinggal tetap atau kitab itu diberikan kepada warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia lebih lama lagi. Misalnya ada warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada keluarganya yang warga negara asing yang ingin menetap di Indonesia karena suaminya atau istrinya adalah orang Indonesia. Itu bisa dibuatkan izin tinggal tetap. Bisa jangka waktunya bisa sampai 5 tahun dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangka waktunya silakan bisa memilih mau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Bagi masyarakat Indonesia atau diaspora yang sudah berkeluarga negaraan asing, pemerintah Indonesia memiliki banyak fasilitas kemudahan. Salah satunya adalah memberikan multiple visa hingga 5 tahun. Jadi sekali kunjungan bisa 6 bulan tanpa perlu mengapply visa lagi. Sudah bisa masuk ke Indonesia, keluar masuk ya, sampai 5 tahun. Kemudian saat ini juga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan maupun visa on arrival untuk warga negara Amerika Serikat. Tetapi masa pandemi COVID ini memang ada sedikit penundaan sementara. Kita tunggu sampai pemerintah Indonesia menormalisasi status pandemi COVID ini dinyatakan selesai. Baru kemudian kita bisa masyarakat Indonesia ingin bisa kunjung lagi, berwisata, mengunjungi sanak famili dan seterusnya. Oke. Dan seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin pensiun di Indonesia, apakah ada spesial visa untuk itu? Kalau diaspora Indonesia, Pak, ex-Indonesia, Pak ya, orang Indonesia yang sudah menjadi US citizen, itu sangat diberikan kemudahan, Pak. Selain tadi yang saya bilang, itu ada
namanya visa repatriasi. Daripada visa pensiun, Pak, kami lebih sarankan visa repatriasi. Karena syaratnya yang lebih mudah. Kalau ada kami visa pensiun, pemerintah Indonesia punya klausul untuk visa pensiun, tapi itu general. Tidak ditunjukkan kepada ex warga negara Indonesia. Ya, dengan syarat yang agak sedikit mungkin ditambah ya Pak ya. Jadi kalau mau pilih visa pensiun itu ada syarat tambahan untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga. 2 orang pekerja rumah tangga. Kemudian ada syarat biaya jaminan hidup yang lebih tinggi. Kalau menggunakan visa repatriasi, itu lebih mudah. Cukup hanya menunjukkan dokumen Indonesia yang dulu pernah dimiliki, seperti paspor lama, pernah punya KTP, ijazah, akte lahir. Itu bisa dilampirkan ditambah dengan surat jaminan dari keluarganya yang di Indonesia, serta biaya statement bank yang cukup murah, Pak, 1.500 saja. Itu sudah menjadi syarat untuk mendapatkan visa repatriasi. Dan itu sangat mudah. Para diaspora bisa tinggal di Indonesia hingga 5 tahun. Oke, untuk diaspora Indonesia yang sudah lama sekali tinggal di luar negeri, apakah ada selain itu, mungkin nggak semua ada dokumen itu ya. Jadi apa yang lain, apakah ada cara lain untuk apply itu? Baik, saya rasa masih menyimpan ya Pak ya. Misalnya paspor itu biasanya disimpan. Kami juga tidak perlu ditunjukkan paspor aslinya, cukup fotokopinya atau kopinya saja, atau bisa surat nikah yang pernah dimilikinya dulu saat itu, atau kartu keluarga atau dokumen apa saja yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan dulu adalah orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Saya rasa itu bisa dicari. Nah, bagi yang tidak memiliki sama sekali, mungkin karena kehilangan dan seterusnya, maka yang bisa diambil pilihannya adalah tadi visa pensiun untuk pensiun di Indonesia. Dengan persyaratan tambahan tadi, jaminan untuk mempekerjakan 2 orang pekerja rumah tangga dan juga tambahan jaminan biaya hidup. Demikian Pak John. Oke. Nah, kalau seandainya ada orang yang pensiun mau apply visa pensiun, oke, itu apakah KJRI Los Angeles imigrasi bisa handle atau harus ke Indonesia dulu? KJRI Los Angeles sangat bisa untuk melayani permohonan visa tersebut. Jadi kami akan menyediakan jalur komunikasi atau koordinasi, bisa melalui email maupun telepon, atau kalau datang nanti kami sediakan ruangan customer care untuk masyarakat bisa konseling untuk permohonan visa tersebut. Jadi semua persyaratan kami akan jelaskan sampai jelas. Masyarakat bisa menanyakan sampai benar-benar jelas. Lalu setelah dokumen dipenuhi, kami akan teruskan permohonan tersebut ke Jakarta. Karena ini harus melalui pemeriksaan atau melalui otorisasi pemerintah pusat di Jakarta. Tinggal tunggu saja ketika nanti sudah ada persetujuan dari Jakarta, kami akan infokan bahwa visa telah disetujui. Silakan datang lagi untuk pengambilan visa. Ya, tinggal bawa paspornya, kita berikan visa, selesai. Tinggal visa bisa digunakan untuk datang ke Indonesia. Jadi sangat bisa sekali dilakukan di Los Angeles. Dan itu ambil berapa waktu untuk turnaround itu? Untuk normalnya, untuk permohonan visa tersebut yang memerlukan otorisasi Jakarta, ya, itu rata-rata waktu pengurusannya adalah kurang lebih 2 minggu, ya, 1 minggu untuk menunggu otorisasi Jakarta, kemudian 1 minggu proses visanya. Jadi waktunya kurang lebih 2 minggu. Sekitar 2 minggu bisa tahu apakah sudah diterima atau belum? Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa lebih, sebenarnya bisa lebih cepat.
tapi kami sampaikan ini adalah waktu yang paling maksimal kami sampaikan kepada masyarakat. Kalau tanpa otorisasi Jakarta atau tanpa surat persetujuan dari Jakarta, normalnya KJRI Los Angeles bisa menerbitkan visa dalam waktu 3 hari kerja. Jadi sangat cepat sekali. Nah, ini visa pensiun ya, visa pensiun. Ya, yang betul. Berlaku 5 tahun? Betul, visa pensiun itu harus melalui otorisasi Jakarta, sehingga perlu ada verifikasi dari Jakarta. Setelah dapat verifikasi, kami bisa terbitkan visanya. Kurang lebih prosesnya memakan 1 minggu sampai 2 minggu. Dan ongkosnya berapa kira-kira itu? Ongkosnya kurang lebih $100, 110 US dollar. 110 US dollar itu buat apply kan? Iya, betul. Oke, terus ada ongkos setelah itu apa tidak? Tidak ada, tidak ada. Dan bisa mendapatkan NPWP? Ya, untuk mendapatkan NPWP tentu saja nanti mekanismenya ada lagi Pak ya. Nanti setelah tiba di tanah air, nanti akan ada mekanisme mendapatkan NPWP. Tentu saja nanti ada pengurusan kartu tanda penduduk warga negara asing dulu, kemudian ada verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Tentu saja ini beda bagian dari pihak imigrasi. Ini bagian dari Kementerian Keuangan. Jadi dengan arti mereka bisa buka bank account, bisa pasti. beli real estate apa masih belum bisa? Sepemahaman saya dimungkinkan untuk membeli properti, ya, asal persyaratannya memenuhi syarat. Jadi untuk pemegang izin tinggal tetap yang diizinkan untuk membeli properti di Indonesia. Nanti ada jaminannya. Saya kebetulan tidak memahami secara detail mengenai kepemilikan properti, tapi saya bisa memberikan informasi bahwa pemegang izin tinggal tetap diizinkan untuk membeli properti di Indonesia. Oke. Terus seandainya diaspora Indonesia ingin ada planning untuk pensiun di Indonesia, berapa lama mereka harus ada di Indonesia? Sebab ada beberapa negara kalau imigran, harus tinggal 6 bulan dari 1 tahun di Indonesia. Apakah ada requirement dari Indonesia sendiri? Tadi agak glitch Pak, terputus pertanyaan Bapak, jadi saya nggak ini. Sorry, nggak apa-apa. Ini. Saya ulang, bisa. Ya. Oke. Jadi ada untuk diaspora Indonesia yang ingin pensiun di Indonesia, apakah mereka harus tinggal minimal dalam waktu 1 tahun di Indonesia? Untuk mendapatkan izin tinggal tetap. Ya, jadi kalau di Amerika, kalau green card holder, harus paling sedikit 6 bulan tinggal di Amerika. Apakah di Indonesia ada syaratnya? Tidak ada, Pak. Kalau untuk diaspora Indonesia, begitu tiba di Indonesia, jadi dia bisa langsung mengurus izin tinggal tetapnya. Jadi yang mekanisme yang tadi saya sampaikan itu adalah salah satu alternatif. Jadi langsung diberikan visa pensiun dari KJRI LA. Ada alternatif lain. Jadi masyarakat Indonesia yang datang menggunakan visa kunjungan, ya, kunjungan biasa, itu langsung bisa dikonversi menjadi izin tinggal terbatas, KITAS tadi Pak. Setelah itu nggak menunggu lama lagi, langsung bisa seminggu misalnya, dia punya KITAS, langsung dikonversi untuk menjadi izin tinggal tetap. Itu sangat bisa sekali. Dan itu adalah kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk khusus warga negara Indonesia, ex-Indonesia ya, warga negara asing ex-Indonesia. Jadi tidak perlu ada menunggu setahun untuk mendapatkan izin tinggal tetap. Oke. Sekali lagi perbedaan dari visa pensiun sama repatriation kan? Tadi bilang visa repatriat ya. Ya. Bedanya sebenarnya apa itu? Ya, kalau visa pensiun tadi saya bilang ada persyaratan tambahan. Visa pensiun itu untuk umum, jadi tidak diperuntukkan untuk khusus diaspora atau ex Indonesia. Itu untuk semua warga negara asing.
ya, yang paspornya tidak hanya Amerika, jadi macam-macam lah. Dan kalau visa repatriasi khusus hanya untuk ex-Indonesia atau diaspora Indonesia, itu bedanya. Untuk mendapatkan visa repatriasi lebih mudah persyaratannya. Tadi saya sudah jelaskan. Untuk mendapatkan visa pensiun, itu agak sedikit ada tambahan persyaratan. Jadi saran saya, bila masyarakat Indonesia ingin tinggal menetap di Indonesia, ambillah visa repatriasi. Karena persyaratan sangat mudah, dan memang diberikan kemudahan khusus untuk warga negara Indonesia, menetap di Indonesia. Itu adalah salah satu jalur untuk menetap di Indonesia. Ada satu jalur tadi yang saya jelaskan terakhir, adalah menggunakan visa kunjungan. Jadi konversi, Pak. Misalnya sudah terlanjur mengambil visa kunjungan 60 hari atau visa multiple 60 hari, 6 bulan durasinya tinggal di Indonesia. Kemudian saya ingin memperpanjang lagi izin tinggal saya. Datang ke kantor imigrasi, sampaikan bahwa saya adalah ex-Indonesia. Ini adalah bukti identitas saya dulu, misalnya KTP saya yang dulu, akte lahir saya yang dulu, ijazah saya, atau paspor lama saya. Sampaikan ke petugas dan bilang ke petugas bahwa saya ingin mendapatkan izin tinggal terbatas. Saya ingin tinggal lebih lama lagi. Maka nanti petugas akan melayani dengan menerbitkan izin tinggal terbatas. Setelah itu masih kurang lama lagi, saya ingin pensiun di sini, saya ingin selamanya tinggal di Indonesia, maka akan diterbitkan izin tinggal tetap. Jadi tidak perlu keluar negeri. Tidak perlu keluar negeri, cukup di Indonesia saja, langsung bisa dikonversi di kantor imigrasi terdekat di mana tinggal Bapak Ibu semua. Dan untuk visa repatriasi atau visa pensiun, kalau seandainya diaspora Indonesia ingin juga berbisnis, bisa juga ya? Untuk bisnis itu memerlukan izin khusus, Pak John. Jadi maksud saya untuk kerja ya. Bisnis Enggak, sama kerja maksud saya beda. berbisnis, mungkin diaspora Indonesia ingin trade ya antara Indonesia sama Amerika seandainya gitu. Ya, kalau untuk sebatas bisnis yang kategorinya bukan bekerja itu saya rasa tidak masalah ya. Tapi visa ini tidak diperuntukkan untuk bekerja ya, beda. Tolong dibedakan antara bekerja dengan tidak bekerja ya. Kalau bekerja tentu saja dia berada di sebuah perusahaan tertentu, punya posisi jabatan tertentu, bekerja di posisi tertentu, mendapatkan gaji. Nah, itu untuk mendapatkan itu tidak bisa menggunakan visa ini. Menggunakan visa lain, ya, visa izin tinggal terbatas juga, tapi khusus untuk work visa, khusus untuk bekerja. Itu ada klausula persyaratan lagi yang harus dilengkapi. Nah, untuk visa repatriasi, untuk visa pensiun, ini memang tidak dipergunakan untuk bekerja. Sebenarnya ada larangan, tidak diperbolehkan untuk bekerja. Nah, tapi kalau untuk ya sebatas rapat, meeting, dan seterusnya, nah, tidak menerima gaji dari situ, itu diperbolehkan. Karena cukup ketat aturan pemerintah Indonesia untuk para pekerja asing, sehingga ini perlu dipahami betul bahwa memang pemerintah ingin melindungi masyarakat Indonesia, sehingga perlu ada izin-izin tambahan bagi pekerja dari luar negeri. Demikian Pak John. Baik, Pak Sigit, terima kasih untuk informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.